Baik, kembali lagi bersama kami di Podcast Al-Mutakin. Siap sekolah iman, akhlak dan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sahabat-sahabat mutakin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat sehingga pada pertemuan kali ini Podcast Al-Mutakin akan membahas tentang pentingnya olahraga di bulan puasa. Jadi tentunya sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah ya, di saat kita berpuasa tentu kita tidak akan meninggalkan yang namanya olahraga. Sebab olahraga itu sangat penting untuk diri kita. Dan tentunya pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber langsung dari guru PJOK yang mengajar di SD Al-Mutakin ini. Siapakah itu? Tunggu dulu. Sebelum Ustadz Randy mulai podcast pada pagi hari ini, Ustadz Randy akan memberikan pantun kepada kalian semua. Ada air di dalam kuali. Cakep. Airnya tumpah di atas peti. Cakep. Hai, selamat bertemu kembali di podcast Almut yang selalu di hati. Nah, sekarang perkenalkan, inilah narasumber kita, guru PJOK SD Al-Mutakin, yaitu Ustadz. Oke, terima kasih Irfan. Ustadz Randy. Selamat pagi Ustadz, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Monggo Ustadz bisa menyampaikan perkenalan dulu kepada sahabat-sahabat Mutakin perihal Ustadz itu siapa, habis itu mengajar apa, ngajar kelas berapa dan seterusnya. Oke, Monggo Ustadz, tafadhol. Nggak afdol ya. Tadi Ustadz Randy juga memberikan pantun ya sebelum perkenalan untuk saya ya sebagai narasumber ya. Saya juga ada sedikit pantun yang sesuai dengan pembahasan pada siang hari ini Ustadz. Siap. Oke. Ada gerobak ditarik sapi. Cakep. Sapi jalannya cepat. Cakep. Mari gerakkan tangan dan kaki. Cakep. Otot kuat, jantung pun sehat. Alhamdulillah. Oke Ustadz, tadi itu pantun dari mana Ustadz? Itu tadi saya terinspirasi dari materi kita hari ini Ustadz. Materi gitu. kita kan hari ini kan membahas tentang olahraga, aktivitas fisik yang sebaiknya dilakukan pada saat ibadah puasa. Oke. Kalau saya langsung membahas ke materi kan rasanya kayak boring gitu ya. Iya. Akhirnya saya selipkan pantun yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Oh, berarti itu pantunnya langsung sekilas ada muncul gitu ya? Itu. Jadi langsung terbesit. Oke Ustadz, sebelum itu kan saya belum perkenalan ya. Saya Muhammad Irfan, saya sebagai guru mata pelajaran PJOK. Saya mengajar di kelas 4, 5, dan 6 Ustadz. Siap. Di mana itu muridnya sudah besar-besar ya. Nah, itu banyak sekali pertanyaan ke saya ya. Pak, olahraga yang dilakukan pada saat puasa itu bagaimana sih? Nah, akhirnya ini yang akan saya bahas di podcast kita pada siang hari ini, Ustadz. Oke, tentunya Ustadz, sahabat-sahabat Mutakin kan pasti akan bertanya-tanya Ustadz. Ini alangkah lebih baiknya saya ini kalau bulan puasa banyak tidurnya, banyak rebahannya atau banyak olahraganya. Betul Ustadz. Sedangkan kesehatan di dalam diri kita itu perlu kita latih kan, betul, gitu ya Ustadz ya. Nah, di sini Ustadz ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih kepada panjenengan ya selaku guru PJOK yang ada di Al-Mutakin ini. Yang pertama Ustadz perihal bagaimana olahraga yang baik kalau posisinya kita itu berpuasa Ustadz. Kan puasa itu kita nggak makan, nggak minum. Olahraga yang baik itu kayak gimana sih Ustadz? Oke ya ini ya sahabat-sahabat Mutakin yang ada di rumah. Olahraga itu dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing Ustadz. Oke. Jadi contoh, kita kan ini lagi berpuasa. Kan nggak mungkin kan kalau kita itu berolahraga di siang hari. Betul. Nah nanti kalau kita berolahraga di siang hari kan otomatis badan itu kehilangan cairan berlebih. Yang berakibat pada apa Ustadz? Tahu nggak?
kayaknya lebih mengarah ke dehidrasi nggak sih? Betul, Betul ya? betul. Nah, di mana kalau dehidrasi berlebih itu akan menyebabkan tubuh kita itu lebih lemas. Jadi seakan-akan kita itu menjalani puasa, badan itu udah sempoyongan, udah nggak kuat. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya untuk sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah. Olahraga yang sebaiknya dilakukan pada saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Ya. Nah, Itu yang cocok, yang baik itu seperti apa? Oke. Yang pertama, ini yang perlu sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah ini perlu diingat ya. Olahraga yang sebaiknya dilakukan pada saat ibadah puasa itu Ustadz ya, itu intensitasnya cenderung lebih ringan. Masuk kategori ringan itu, satu, jalan santai. Jalan santai itu Jalan berarti santai. kita kayak jalan seperti biasanya itu ya Ustaz? Betul. Maksudnya itu kan ada itu yang jalan itu agak cepet, Iya. terus habis itu ada yang agak dipelan-pelani, itu seperti apa sih Ustaz? Maksudnya Nah, jalannya itu. Contoh gampangnya itu, kita kan melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh kayak kita ya Ustadz ya, kita kan bekerja, ya kan? Lah itu termasuk ke dalam aktivitas fisik juga. Oh, gerak ya, berarti intinya lebih ke gerak ya. Betul, itu aktivitas fisik ringan. Ya, Nah, itu yang pertama ya, jalan santai. Yang kedua, itu bersepeda. Nah, jangan anggap remeh loh, Ustaz. Bersepeda itu juga termasuk ke dalam aktivitas fisik yang kategorinya ringan. Nah, bagi sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah yang punya hobi bersepeda, ini cocok. Bisa kalian lakukan di saat waktu kosong sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah. Oh gitu, Ustaz. Kalau seumpama nih Ustaz ya, Ya. dari penyampaian jenengan, berarti kan lebih mengarah kalau seumpama hanya sekedar gerak tubuh gitu gimana? Itu apakah bisa dikatakan olahraga atau gimana Ustaz? Kita lihat dulu Ustaz, gerak tubuhnya itu yang seperti apa? Ya kayak posisinya kita pergi ke toilet, terus habis itu bersih-bersih kamar, bersih-bersih kaca gitu. Itu apakah masuk ke olahraga atau gimana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk olahraga yang masuk kategori intensitas ringan, itu kan tadi satu, jalan santai, ya. Yang kedua, bersepeda. Kalau kita melakukan seperti bersih-bersih rumah atau entah itu kita mau kamar mandi, yang lebih cocok itu adalah salah satunya untuk contoh sederhana ya, yang bisa teman-teman mutakin yang ada di rumah lakukan, yaitu bersih-bersih rumah. Itu juga penerapan dari olahraga intensitas ringan, yaitu salah satunya jalan santai itu. Itu bisa diganti kalau mungkin sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah itu bosan ya, bosan jalan santai itu kayak nggak ada tantangannya. Mungkin bisa diganti dengan cara apa? Bersih-bersih rumah. Nah, di samping satu olahraganya dapet ya, yang kedua pahalanya juga dapet. Nah, gitu. Ya, jadi gitu ya sahabat-sahabat mutakin, kalau seumpama nih ya sahabat-sahabat mutakin yang di rumah lagi mager, mau jalan sehat keluar gitu ya Ustaz ya. Betul, Ustaz. Mager, kayaknya enakan di rumah aja ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah ya. Jadi jangan sampai waktu bulan puasa, bulan Ramadan dibuat tidur aja gitu ya Ustaz ya. Betul, itu malah nggak sehat ya. Malah nggak sehat, malah ini ya perlu diingat ya sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah. Pada saat kalian puasa itu jangan kalian pakai untuk istirahat yang berlebih. Karena apa? Satu, bisa berakibat pada tubuh yang lemas. Nah, tadi kan sempat dibahas ya Ustadz ya. Kalau olahraga yang sangat berat itu bisa mengakibatkan dehidrasi berlebih. Betul. Nah, kebalikannya, kalau sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah itu lebih sering tidur-tiduran, malas gerak, itu malah lebih capek badannya, lebih lemas. Oh, pantes. Gitu. Saya itu pernah ada Ustadz, teman saya ya. Itu pernah bilang ke saya, awakku kok loro kabeh yo. Oh, sakit semua. Iya. Terus saya tanya, kamu ngapain aja? Katanya itu selama Ramadan itu tidur terus. Nah, ini. Jadi pantas ini ya, itu. Ini ya sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah ya. Jangan dicontoh ya. Kalau pada saat kalian puasa, aktivitas fisik itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan ya, intensitas ringan gitu. Tadi ada dua ya Ustadz ya, jalan santai atau bisa diganti dengan bersih-bersih rumah. Terus yang kedua bersepeda. Nah, yang ketiga ini nih, yang olahraga kaum perempuan yang paling banyak diminati. Apa Ustadz, itu? Tahu nggak apa itu olahraganya?
Kalau menurut saya sih biasanya scroll sih ya. Wah, Lebih itu ke bukan scroll HP sih. bukan scroll TikTok ya. Bukan ya? Bukan ya. Iya, apa itu, Ustaz? Nah, ini olahraganya itu Hmm. yoga. Oh, yoga. Yoga. Oh. Meskipun gerakannya terlihat sederhana ya, sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah, Mm-mm. tapi impact-nya atau pengaruhnya yang mengakibatkan tubuh kita itu mengeluarkan cairan itu juga sangat berpengaruh loh. Oh, Gitu. gitu. Soalnya kan kalau yang saya tahu ya Ustaz ya, yoga itu kan lebih mengarah ke badan dilenturkan gini kan. Betul, kayak Iya. gerakan-gerakan stretching, Gerakan santai kan, gerakan ya. santai. Lah itu juga termasuk ke dalam aktivitas fisik yang intensitasnya lebih ringan gitu ya. Jadi perlu diingat ya sahabat-sahabat yang mutakin yang ada di rumah ya. Itu tadi ada 3 contoh olahraga yang bisa kalian lakukan pada saat kalian berpuasa ya. Tapi dengan catatan intensitasnya ringan betul. ya. Siap. Yang pertama adalah apa tadi? Jalan santai. Jalan santai, Yang kedua ya. bersepeda. Yang ketiga adalah yoga. Oke. Itu diingat-ingat untuk sahabat-sahabat mutakin ya. Jadi jangan sampai bulan Ramadan itu kita pakai untuk tidur-tiduran aja ya. Nah, lanjut Ustadz. Untuk kalau seumpama ya Ustadz ya, dari pribadi seseorang nih ya, ingin posisinya itu olahraga berat gitu, contoh kecilnya angkat barbel gitu. Kira-kira boleh nggak Ustadz kalau di bulan Ramadan seperti ini Ustadz? Kan cairan berkurang, tidak makan, tidak minum, boleh nggak kira-kira kalau olahraga berat seperti itu? Oke, pertanyaan sangat-sangat bagus ya. Olahraga beratnya itu nggak salah, tapi perlu diperhatikan ya sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah ya. Kalian atau kita ini masih dalam ibadah puasa. Nah, yang pertama kalau ibadah puasa itu apa? Cairan berlebih itu pasti sering keluar dari tubuh. Nah, kalau kita latihan beban dan itu dilakukan di siang hari, itu akan mengakibatkan dehidrasi berlebih gitu. Jadi untuk angkat bebannya itu nggak salah, tapi kita lihat dulu kita sedang berpuasa. Gitu Ustadz ya. Siap. Jadi untuk olahraga beban itu sebaiknya jangan dilakukan. Nah, di sini sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah, tadi kan sudah dijelaskan ya, perihal olahraga apa aja yang harus dilakukan di saat bulan Ramadan. Contoh kecilnya adalah kalian bisa jalan-jalan santai, bersepeda, ataupun bagi perempuan ya, kalian bisa melakukan yoga. Jadi intinya itu di bulan Ramadan ini ya Ustadz ya, jangan sampai kita itu rebahan saja. Ya. Nah, tentunya Ustadz yang saya bingungkan ya, yang kami bingungkan ya, baik di rumah sahabat-sahabat mutakin ataupun dari saya pribadi ya Ustadz. Apa itu, Ustadz? Untuk waktunya, waktu pasnya, waktu tepatnya itu olahraga yang cocok di bulan puasa ini jam berapa ya Ustadz kira-kira? Ya sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah ya. Untuk waktu pelaksanaan olahraga yang bisa kalian lakukan ya, dimulai di jam 4 sampai di jam 5. Kenapa harus di jam itu Ustadz? Karena rentan waktu itu antara jam 4 sampai jam 5 itu mendekati waktu berbuka puasa. Nah, ini perlu diingat ya oleh sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah. Setelah kalian melakukan olahraga intensitas ringan di antara jam 4 sampai jam 5, itu kalian menunggu waktu berbukanya itu tidak terlalu lama. Nah, setelah kalian mengeluarkan keringat berlebih, nah kalian ada jeda waktu istirahat. Jeda waktu istirahat ini ke jeda waktu untuk berbuka ini kalian tidak terlalu lama menunggunya. Jadi yang bisa saya sarankan ya Ustadz ya, untuk waktu pelaksanaan olahraganya ya itu di jam 4 sampai jam 5 sore. Gitu Ustadz. Nah, kalau seumpama ya Ustadz ya, sebelum sahur nih, sebelum sahur kita bangun terus memanfaatkan waktu kan. Nah, habis itu sebelum kita makan kita olahraga dulu tuh gimana Ustadz? Baik nggak kira-kira? Sama nggak? Maksudnya itu sama seperti di jam 4 tadi loh, di jam 4 sampai jam 5. Sama nggak kira-kira bagusnya? Oke, pertanyaan bagus. Itu sama. Ya. Jadi ketika baik itu Ustadz Randy atau saya atau sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah, sebelum sahur melakukan gerakan-gerakan ringan ya, seperti entah itu jalan di tempat atau melakukan bersih-bersih rumah sebelum sahur, itu boleh karena itu juga termasuk ke dalam aktivitas fisik yang intensitasnya ringan. Tapi kalau dimasukkan ke intensitas yang berat gitu boleh ya Ustadz?
Oh, jangan. Karena apa? Sebelum sahur, sebelum makan kita olahraga, katakan nih olahraga berat, angkat barbel atau apapun itu yang tingkatannya itu berat gitu loh. Boleh nggak kira-kira? Kan habis itu kan makan. Nah, otomatis kan ion-ion yang keluar ataupun tenaga-tenaga yang keluar kan kembali lagi di saat kita selesai makan. Boleh nggak menurut istilahnya olahraga itu boleh nggak kira-kira? Seperti itu. Kalau boleh saya sarankan, jangan ya teman-teman mutakin yang ada di rumah, Ustadz Randy atau terutama diri saya pribadi. Karena apa? Pada saat kalian bangun pagi sebelum sahur, itu kan tenaga yang kalian mau pakai untuk olahraga dengan intensitas berat itu kan nggak banyak. Jadi ketika mau melakukan kayak olahraga barbel yang intensitasnya itu berat, itu bisa mengakibatkan kelelahan berlebih. Setelah sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah itu olahraga dengan intensitas berat ya, habis itu sahur. Setelah itu jeda waktu istirahatnya dengan imsak itu sangat mepet. Itu akan berakibat pada kelelahan malah berlebih. tergupuh-gupuh ya malahnya. Bukan tergupuh-gupuh sih Ustadz, tapi lebih ke tubuh itu akan merespon sangat-sangat ekstrim. Jadi kelelahan yang berlebih itu jangan ya sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah ya. Oke, sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Irfan selaku guru PCOK yang ada di Al-Mutakin. Mudah-mudahan dari penjelasan tersebut ya dapat menjadikan atau dapat terbuka di dalam diri kita. Ayo olahraga, ayo olahraga. Betul itu. Jangan jadikan alasan apapun ya kita tidak berolahraga Pada saat puasa. Nah, itu terutama di saat ya. puasa, jangan ya. Sebab apa? Tubuh kita ini perlu kita latih, terutama otot-otot kita. Betul ya Ustaz ya? Betul Ustaz. Nah, puasa jalan, olahraga pun jalan. Nah, betul sekali itu. Jadi antara keduanya itu harus seimbang ya kan. Meskipun kita tidak makan, tidak minum, tapi alangkah lebih baiknya kita harus berolahraga. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Irfan, olahraga yang baik itu sekitar jam 4 atau jam 5 sampai jam 5 sore atau bisa dilakukan sebelum sahur. Gitu ya Ustadz ya? Oke. Oke Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya tadi. Mudah-mudahan dari pribadi saya ataupun guru-guru yang ada di sini dan tentunya untuk sahabat-sahabat mutakin yang ada di rumah, baik dari alumni ataupun yang saat ini menonton ya dari kelas 1 ataupun di luar dari sahabat mutakin ya, nggak tahu itu dari siapapun atau itu, masyarakat umum, mudah-mudahan dapat bermanfaat, barokah semuanya dan mudah-mudahan diri kita diberikan sehat zahir batin, sehat fisik psikis sehingga kita mampu, sehingga kita kuat untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan pernah malas, ayo kita olahraga. Salam olahraga Ustaz. Jaya. Iya, terima kasih. Dari kami podcast Al-Mutakin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.